Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan pada segmen ini kita akan membahas tentang Jakarta bebas kantong plastik. Dan untuk membahas tema tersebut saat ini saya sudah terhubung dengan dua narasumber yaitu ada Abang Edo Rahman selaku koordinator kampanye Walhi dan juga Ibu Leni Handayani warga DKI Jakarta. Halo Ibu Leni, Bang Edo, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ya, saya ke Bang Edo terlebih dahulu. Bang Edo, kalau kita berbicara tentang sampah plastik nih, ini sebenarnya memang udah persoalan yang lama dan hingga saat ini masih belum terpecahkan ya sebenarnya. Dan ini kalau Bang Edo sendiri melihat ya, apakah memang memungkinkan Jakarta itu bebas dari sampah plastik? Ya, kalau kita lihatnya soal mungkin tidak mungkinnya, saya kira mungkin kalau kemudian kita memang serius gitu ya. Tapi serius ini jangan hanya dilihat ke satu pihak gitu ya, bahwa oh ini tanggung jawab pemerintah atau ini tanggung jawab dunia usaha atau produsen, tapi ini tanggung jawab kita semua. Nah kalau kemudian semua pihak sudah mendukung ya pasti kata mungkin itu pasti bisa gitu ya. Kalau kemudian komitmen kita untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan plastik sekali pakai di kota Jakarta. Dan saya kira kalau misalnya kota Jakarta, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, masih ibu kota negara sampai hari ini, itu saya kira sebuah pengalaman yang baik tentunya akan menjadi pengalaman bagi kota-kota di negara lain bahkan dan juga kota-kota di Indonesia untuk bagaimana bisa mendorong semacam inovasi atau prestasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup gitu, dengan salah satunya adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan plastik sekali pakai itu, Mbak. Dan saat ini memang hal tersebut terlihat dari beberapa swalayan yang menerapkan plastik berbayar. Nah ini memang kan salah satu upaya ya Bang ya. Kalau Bang Edo sendiri melihat apakah memang upaya ini cukup efektif dilakukan? Saya tidak mengomentari soal plastik berbayar itu ya, dan saya kira kalaupun kita belum pernah melakukan semacam ada kata sepakat apakah kemudian plastik berbayar bisa atau tidak gitu ya. Kalau misalnya berbayar tetap kan plastiknya masih ada juga gitu ya. Jadi pertanyaannya semangatnya untuk mengurangi atau kemudian mau menghilangkan sama sekali plastik sekali pakai itu, apakah dengan membayar itu sudah menjadi jawaban? Saya kira juga masih panjang juga diskusinya kalau kita mau bahas soal itu. Karena kan intinya begini, semangat untuk bagaimana mengurangi atau menghilangkan plastik sekali pakai itu tentu juga harus dibarengi dengan kampanye edukasi yang kemudian ini juga bisa menyasar ke pihak-pihak lainnya. Dan yang saya kira yang paling penting adalah kita tekankan ke teman-teman ke para produsen, khususnya produsen makanan minuman yang kemudian menggunakan plastik sebagai plastik sekali pakai sebagai kemasannya begitu. Nah ini kan juga menjadi penting untuk kita diskusikan, bukan hanya sekedar kita ke market atau minimarket, supermarket dan kemudian kita mendapatkan plastik untuk sebagai wadah meskipun kita sudah membayar. Saya kira bukan semangatnya di situ, tapi bagaimana itu bisa kita hilangkan. Tentu ini tidak serta-merta mudah atau kemudian bisa dijalankan, tetapi kalau kita lakukan secara serius bertahap dan kemudian semua pihak mau terlibat, ya saya kira tidak ada kata tidak mungkin begitu, Mbak. Ya, lalu menurut Bang Edo, kalau Bang Edo tadi tidak mengatakan bahwa salah satu hal dengan adanya plastik berbayar ini itu bisa membuat plastik ini berkurang, sedangkan produsen plastik masih tetap ada. Lalu ini menurut Bang Edo sendiri harusnya siapa yang atau peraturan apa yang sebaiknya dilakukan supaya kita memiliki semangat itu? Implementasi aturan yang kemudian sudah dikeluarkan misalnya Pemprov DKI ya, saya kira ada kemudian harus ada aturan-aturan teknisnya yang kemudian ini tersebar merata ke seluruh pelosok-pelosok hingga ke lapisan-lapisan masyarakat gitu. Nah, karena saya kira begini, kan sangat penting juga kita melakukan edukasi bahwa ketika ke pasar, ketika ke market minimarket atau supermarket adalah
adalah baik dan kemudian itu menjadi sebuah tanggung jawab ketika membawa wadah sendiri begitu yang bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah, harusnya kan himbauan ini yang kemudian harus terus kita dorong dan kemudian bagaimana retail atau swalayan market juga itu menyiapkan wadah-wadah setelah orang belanja itu yang bisa dipakai berulang-ulang begitu. Jangan kemudian mengandalkan plastik meskipun itu berbayar gitu ya. Saya kira semangatnya bukan di situ, tapi bagaimana kita mendorong adanya penggunaan wadah yang kemudian ini bisa digunakan berulang-ulang. Karena saya kira di satu titik swalayan atau pasar tradisional misalnya, saya kira kan warga yang ada di sekitar situlah yang kemudian menjadi target, dan saya kira warga-warga yang ada di sekitar itulah yang kemudian bisa menggunakan wadah-wadah yang bisa digunakan berulang-ulang. Gitu. Ya, berbicara tentang himbauan yang tadi Bang Edo katakan, himbauan-himbauan yang kerap harus dilakukan ini bisa menambah semangat. Apakah himbauan-himbauan dari sejumlah pihak yang khususnya menyuarakan tentang bebas plastik ini sudah cukup gencar dilakukan saat ini, Bang? Kalau ukurannya sudah sangat gencar atau gimana ya tentu kita tidak bisa menilai sendiri ya gitu ya, dan juga tapi semangatnya adalah kita terus melakukan himbauan-himbauan, terus kemudian melakukan edukasi-edukasi, kampanye-kampanye baik offline maupun secara digital itu akan terus kita lakukan dengan semangat tentunya. Dan saya kira sasaran menjadi target edukasi, target kampanye juga itu harus penting untuk dipertegas. Misalnya pemerintah Provinsi DKI setelah adanya peraturan ini misalnya apa yang kemudian yang akan ditindaklanjuti, aturan-aturan apa yang kemudian akan dikeluarkan dengan adanya peraturan itu secara teknis dan kemudian bagaimana menjalankannya. Nah, saya kira ini kan semangatnya harus dibangun juga di level pemerintah. Tapi jangan lupa juga bahwa banyak produsen-produsen juga yang kemudian itu harus bertanggung jawab juga, yang harus kita tekankan begitu. Bahwa mereka yang memproduksi makanan, kemasan, sekali pakai itu juga harus bertanggung jawab. Karena kalau kemudian tidak disasar ke sana, sampah plastik sekali pakai itu pasti akan selalu ada. Ya, baik Bang Edo. Ya, saya ke Ibu Leni saat ini. Ibu Leni, apakah Ibu setiap harinya berbelanja menggunakan plastik atau sudah mulai menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan berkali-kali? Saya sih biasa menggunakan plastik ya, tapi kadang-kadang memang suka bawa plastik sendiri dari rumah, itu pun terkadang, tapi belum terbiasa. Sepertinya saya pribadi itu belum terbiasa. Saya biasa memang ke swalayan atau apalagi ke pasar tradisional, pastinya saya pakai plastik, belum terbiasa membawa plastik dari rumah atau tas yang berulang kali dipakai itu belum terbiasa, karena kita memang budayanya masih budaya plastik ya Mbak. Jadi saya pribadi juga belum terbiasa gitu. Saat ini kan memang ada beberapa swalayan, minimarket gitu yang menetapkan bahwa plastik berbayar. Kalau Ibu Leni sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana? Kalau plastik berbayar ya, kalau misalnya kita ke swalayan terus ditawarkan untuk plastik berbayar, pasti kebanyakan orang memilih untuk membeli. Karena memang harganya tuh ya nggak terlalu mahal juga gitu loh. Jadi kalau memang Pemprov DKI khususnya untuk menghilangkan plastik itu, ya menurut saya untuk apa ada plastik berbayar, langsung saja tidak ada plastik. Jadi mereka yang ke swalayan itu memang risiko dia yang belanja ke swalayan itu yang nggak pakai plastik, ya bawa sendiri tanpa menggunakan plastik. Artinya kalau ada pilihan berbayar, ya pasti untuk memilih berbayar. Kalau pribadi saya pasti beli, karena saya masih budayanya berplastik gitu loh. Iya. Kalau Ibu Leni sendiri sempat tidak ada merasakan hal keberatan, kenapa plastik yang tadinya gratis harus bayar? Kalau dihubungkan dengan peraturan baru untuk menghilangkan plastik, saya nggak keberatan. Artinya kita Indonesia ini kan memang pencemaran lingkungannya parah banget terhadap plastik. Nah itu saya tidak keberatan adanya berbayar. Tapi kalau misalnya memang langsung untuk menghilangkan plastik itu untuk apa berbayar, langsung aja
kita langsung bergerak, tidak berbayar, perlu sosialisasi, perkembangan segala macam, memberitahu masyarakat segala macam. Jadi jangan, kalau ada berbayar menurut saya itu kayak bergerak setengah-setengah gitu loh Mbak. Langsung saja tidak pakai plastik karena untuk menghilangkan budaya masyarakat yang menggunakan plastik, karena balik lagi untuk polusi lingkungan atau pencemaran lingkungan, itu plastik kita itu terbilang buruk di antara negara-negara yang lain. Menurut saya gitu kalau misal dibandingkan dengan itu. Ya baik Ibu Leni. Ya closing statement boleh sedikit Bang Edo, singkat saja untuk bagaimana Jakarta ini agar bebas dari sampah plastik. Ya, saya kira sangat betul sekali yang disampaikan sama Ibu Leni tadi, bahwa ini adalah budaya yang kemudian yang sudah lama sekali dan kemudian ini harus kita rubah gitu ya. Dan saya kira sepakat juga untuk kalau kemudian plastik berbayar itu setengah-setengah, jadinya kan memang harus dilakukan tidak ada sama sekali. Meskipun ini memang yang namanya penetapan peraturan itu dan menjalankan itu memang tidak mudah, butuh waktu dan juga butuh proses yang kemudian ini menjadi tanggung jawab, tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Juga kepada menghimbau ke teman-teman masyarakat bahwa kemudian memang ini susah untuk menghilangkan, tapi mau tidak mau kita harus melakukan, karena dengan menggunakan plastik sekali pakai kita memberikan beban yang buruk terhadap lingkungan hidup. Nah, saya kira ini yang menjadi ingatan kita bersama, bahwa sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelamatkan lingkungan, karena bukan hanya generasi sekarang yang hidup, tapi generasi yang akan datang juga yang akan memanfaatkan, merasakan lingkungan hidup itu sendiri. Kalau kita wariskan yang rusak, bagaimana kehidupan generasi kita yang akan datang? Saya kira begitu, Mbak. Ya, baik. Bang Edo Rahman, Koordinator Kampanye Walhi, dan Ibu Leni Handayani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Kita berharap semoga saja Jakarta bebas dari sampah plastik ini, tidak hanya wacana. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami tentang kisruh PPDB di DKI Jakarta dan juga kondisi Jakarta yang masih juga belum bebas dari sampah plastik. Kita berharap memang segala peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah bisa diberlakukan dengan seadil-adilnya dan bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim Suara Jakarta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.